Gue jual ikan import yang paling murah lah kalau dibanding grade ya. Oh iya? Kalau gue jual mahalin gue nggak bisa ekspor. Oh, di re-export ya? Iya. Memang lebih gampang predator. Padahal kayunya banyak juga. Untuk selama kita bangun sistemnya udah di awal udah benar, udah oke, ke belakang udah nggak repot sih. Di rumah gue udah setahun lebih kan nggak ganti air. Bagus. Kalau dari panas ke dingin emang sedikit bahaya, tapi kalau ke panas lagi ke dingin lagi itu yang bisa bikin ikan mati. Tapi kalau suhunya stabil di angka 26-27 nggak mati. Gimana itu? Misalnya nih suhu panas nih, Siap. ke dingin. Panas lagi, dingin lagi, udah pasti kena isam busuk. Hai sahabat Quality Golfish, saya bakal memberikan satu pengumuman. Kalau subscribe udah 20.000, saya bakal bagi kawas 10 biji. Dan ikan dari CCB Golfish 10 biji juga. Makanya jangan lupa subscribe YouTube channel Quality Golfish. Thank you. Hai sahabat Quality Golfish, kali ini saya bersama Anthony, hari ini mau borong ikan ya? hari ini kita mau beli ikan Di Main Galeri. untuk ngisi di salah satu spot di Main Galeri. Ayo. Om. Ini kolam udah jadi nih buat kolam betina nih. Oh ini, Iya, udah jadi nih kolamnya. iya buat kolam betina. Kolam betina, Sogun. Shogun. Jadi sekarang memang benar-benar udah dipisah antara jantan dan betina. Ini yang saya beli bareng sama Ferry nih. Ini belum dipisah yang ini karena size-nya too small. Oh, Tapi banyak bagus lah ini. Iya. Ini betina semua. Ini masih campur. nanti yang buat di galeri main berarti betina jantan ya? Iya, Dicampur ya? iya. Oke. Ini Shogun juga, ini semua Shogun. Ini Shogun. Nah, jadi ini waktu yang tepat ya kalau lagi mau hunting-hunting ya. Iya. Lagi banyak banget ikannya. Iya, ini Shogun betina udah dipisah tadi. Oh ini Ini yang betina. betina. Karena feeding betina kalau over pasti bisa mati. Karena dia punya itu apa tempat keluar telurnya. Oke, ketutup. Pasti kesumbat sama lemak. Oh, jadi egg bending gitu, Jadi egg pembusukan bone. ya, egg bone ya. Kalau lu lihat breeder kalau misalnya indukan pasti dipisah. Oh, Indukan yang makan sehari 2 kali doang, kurus-kurus, jelek-jelek. itu karena memang di progres untuk indukan aja. Iya. Kalau buat kontes beda. Buat kontes beda harus di-grooming full lah. Nah, ini kan anakan nih. Tuh. Ini lagi kurang enak badan. Kurang enak banget. Nah, Cuaca memang lagi jahat bukan banget ya. makannya kurang. Nah, kalau kayak gini Om, ini kan cuaca lagi enak banget nih. Orang aja sakit kan. Gimana ikan? Seminggu sekali hajar PK. Seminggu sekali. Kalau lagi musim hujan, seminggu 2 kali hajar PK. Oh, kalau lagi musim hujan. Kalau lagi musim jelek begini, pancaroba baru mau masuk musim hujan. Kalau gue bilang cuaca sekarang udah bagus ya, matahari terus. Masa? Masnya emang ada hujan Jakarta? Ada sebentar. Ya bentar doang, kagak ngepek kali. Yang pakai air tanah sih ngepek. Yang pakai air tanah Kalau ini kan ngepek. pakai air kali. Pakai air kali maksudnya? Air kali disedot sama PAM, Oke. dijual ke masyarakat sini. Oh iya. Tapi Itu dapat subsidi pemerintah. water treatment ya, Iya. di treatment dulu airnya. Kalau Di kita PAM-nya bersih olah-olah. banget. Iyalah semua steril ya. Iya. Oke. Ini kemarin waktu datang tidurannya banyak banget. Banyak ambulan berarti. Waduh, nggak pakai ambulans, yang langsung di treatment di sini pakai oksigen. Langsung di kolam utamanya. 2 jam udah berdiri semua. Oh. Kalau Shogun 10 menit udah berdiri. Ya, udah nggak, Irfan? Sambil dielus nggak berdiri? Iya, dielus sama dia tuh. Ini yang ini harganya 1 jutaan. Oh ini yang harga 1 jutaan. 1 juta sampai 1,5. 1 juta sampai 1,5 juta. Heeh. Oh. Size-nya udah gede-gede juga ya? Hah? Size-nya? Iya. Karena ini grade-nya di bawah. Oh. Yang grade bagus ini semua. Saya pisah. Tapi tetap batch-nya sama datangnya ini. Nah, kalau ini harganya 1,5 sampai 2,5 ini. Ini ada yang grade show juga. Oh, ini ada grade show. Gue jual ikan import yang paling murah lah kalau dibanding grade ya. Oh iya? Kalau gue jual mahalin gue nggak bisa ekspor. Oh, di re-export ya? Iya. Mantap. 1 kolam yang bungkus bangkrut gak gue jual sama si Kocung. Itu yang paling kaya sekarang tuh. Beli main kopi aja hampir setengah M. Nah, ya. Hampir 2,4 ton. Pemakaian main rugby di sini. Iya. Nah ini ikan buat main galeri nih. Ini saya sengaja kasih hitam 1 biar hoki buat main galeri lebih bagus. Amin. Nah, tapi ini nanti pas kita estafet perawatannya lagi
Galeri main, apa yang harus kita lakukan? Ya seminggu, kalau ini kan airnya baru, Siap. 2 minggu awal dikasih PK setengah gram per 1 ton. Awal. 2 minggu awal. Oke. Udah gitu dikuras 30%. Dikuras 30% per? Waktu dikasih PK. Oh, waktu dikasih PK, Chamber 1 seminggu 2 kali dicuci. chamber 1. Ya. Kalau mekanisnya 2 berarti 1-2. Tapi kalau lu pakai UV kuat mah seminggu sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau UV-nya kuat. Kalau UV-nya kuat. Nah, Nah, jadi memang penggunaan UV dan segala macam aku itu Penting. untuk goldfish, aku memang dapat dan diajarin dan direkomendasikan sama Om Renza. mati nggak ikan? Jarang sih ada angka kematian Kuat, emang bagus. gitu. Jadi ya lebih gampang lah perawatannya. Nggak ada yang bengong-bengong terus. Entah kalau udah di fiber pasti beda. Bedanya lebih perform. Lebih bagus, jauh. Oke. Bagus sih. Ini masih bahan, analnya masih kelihatan. Oh gitu. Kalau yang udah mau kunci yang kayak gini nih, tapi kalau ini kan indukannya dari Thailand. Oke. Ini misalnya anal udah mulai ketutup, kalau ikan Thailand tuh kalau yang bulat bakal jadi panjang dulu. Oke. Panjang kan bulat lagi, terus panjang bulat lagi, Oh. kayak gitu. Jadi nanti ini ada yang memang perlu progres panjang, ada yang progres jarak dekat. Ya. Tergantung dari posisi si ikan-ikannya sekarang ini ya. Ya. Posisi Eh, anatominya ya. Ya. Siap. Jadi kita mau melakukan pemeliharaan ikan ini step by step di galeri sebaya nanti pada saat orang datang kita juga bisa saling sharing. Ya. Tapi ikan kuat kok ini, nggak pernah sakit. Hah? Nggak pernah sakit. Ikan. Nggak pernah sakit. Very strong. Ya, bener nggak, Kocun? Orang beken tuh. Orang begitu. Cepet video. Duh, gimana? Satu kehormatan lah, bos main mau berkunjung ke farm gua. Oke, kalau gitu paling nanti Om ikut kan Ikut, ke galeri main ikutlah. sampai buat rilis di sini supaya Om juga bisa lihat tempatnya. Iya. Bisa kasih masukan-masukan untuk di galeri main kita mau melanjutkan perawatan seperti apa di sana. Ya. Gitu. Oke. Kalau terus predator pakai UV lebih bagus harusnya. beberapa predator yang tidak punya sisik lebih disarankan untuk tidak pakai UV. Takut lendirnya kering. Lendirnya kering. Ada beberapa predator. Tapi kalau mau dipakai dengan di kolam dengan tonase besar sih nggak ada masalah loh. Ya predator kuat lah. Predator memang juga kuat mati. sih. Di Tapi rumah kan kalau air lebih cepat hijau kan? kalau udah mature si media dia udah nggak bakal hijau. Kayak di rumahku aku nggak pakai UV yang buat di Jam tank itu? jam tank itu nggak pakai UV, airnya tetap bening sih. Kalau koki mah harus pakai lah, karena ini rentan terhadap bakteri. Habis Kotorannya itu banyak makanan- banget. Habis itu makanan juga beda. Iya, bahaya. Habis itu kan juga tidak ada restart terus kan kalau di predator. Nggak ada di, Walaupun ada nggak ada ikan di PK. Iya, nggak ada di PK. Jadi kalau di PK kan sedikit banyak akan merestart kan. Si media-media yang sudah mulai mecek, restart lah setidaknya. Jadi itu, Dulu gua piara predator, ingat kan lu borong? Hampir piara udah setahun lebih, paling dicucinya sama anak 2-3 kali doang. Cuci chamber 1 doang, hampir chamber 1 tuh warnanya hitam bro. hitam. Kayak ada lumpur gitu. Memang lebih gampang predator. Padahal tainya banyak juga. Untuk selama kita bangun sistemnya udah di awal udah benar, udah oke, ke belakang udah nggak repot sih. Di rumah gue udah setahun lebih kan nggak ganti air. Bagus. Emang the best. Siap, Yaudah, siap, yuk siap. kita Oke, ke main galeri. kita jalan. Ciao, ke main galeri.
Halo sahabat Quality Coffee. Kita sekarang ada di Main Gallery ya. Ini kayak logo lu nih bro. Iya, masih itu. Ini di jalan apa sih bro? Puri Kembangan ya? Pesanggerahan Raya. Pesangan Raya di depan mie mapan ya. Iya. Kasih lihat tuh mie mapannya. Di seberang mie mapan persis rukonya emang kelihatan kecil. Tapi ayo kita masuk ke dalam. Ya, silakan. Ngeri ya. Silakan masuk. Ini kan masuk hanya kelihatan satu ruko. Ternyata dalamnya ngantong. Diam-diam menghanyutkan ya. Nah ini salah satu arwana yang saya bilang per ekornya doang yang bawah kurang ini nutup dikit ya bro. Ekor bawahnya kurang nutup dikit ya. Iya. Hah? Cuman ini masih baru pindah sih. Iya, tapi bisa lihat ya, ini kepala arwana yang bagus tuh kayak gini. Masih Bener nggak? nguncup. Hanya ekornya bawah kurang nutup dikit ya. Tapi ini belum ngemekar, masih nguncup, baru pindah. Oh. Baru masuk. Emang bisa mekar lagi? Kalau ini kan masih nguncup dia, masih nutup. Belum perform. Ngeri ya kalau arwananya. Tapi palanya bagus banget nih bro. Hah? Palanya. Jadi main arwana juga? Enggak. Tidak bakal dan tidak mau. Kenapa? Too expensive lah. Nah, sahabat Jamvlog, jadi kita semua sudah sampai di Rumah Main Indonesia X Jamvlog, alias Galeri Main yang selama ini kita tahu. Nah, menurut Om Renza dan Ko Ferry, setelah melihat tempat yang nantinya akan ditaruh ke-9 ekor ini gimana? Bagus. Bagus banget. Udah. What? Perjalanan kita jauh. Datang sini cuma ngomong, udah, bagus. Itu dari segi look-nya, kalau Mas dari segi pemeliharaan gimana nih? Mesti lihat dulu karena setiap tempat itu beda-beda ya harusnya. Oke. Ini kalau nggak UV gede sih Sulit. sulit. Nah, aku izin nanya nih, kok. Dengan suhu air seperti ini gimana? Pakai heat. Agak dingin ya. Agak dingin. Pakai heater. Akan berdampak apa terhadap Suhu ikan? 24, 26. Ini harusnya sih main di 26, 27. Kan di sini rata-rata dikejar di 28 sih harusnya. Kalau 26 aman. Oh ya? Oh. Ikan 26 koki masih aman. bisa sampai di 26? 24 juga bisa tapi ya rentan kena WS. Oke. Kalau airnya pas masuk jelek juga bisa gampang kena penyakit karena airnya dingin. Oh, airnya dingin. Karena virus parasit itu mati di 132. Saat di 32. Di bawah itu dia terus berkembang biak. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan sedingin ini kan pasti beda suhu. Perlu diambang-ambangin atau langsung jebret masuk? Kalau gue sih langsung masuk ya. Aman ya? Harusnya sih aman. Oke. Mati tinggal ambil lagi. Oke. Jadi dibuka plastiknya, langsung dimasukin aja ikannya nggak masalah? Enggak. Jadi buka nih, aman ya? Kalau dari panas ke dingin emang sedikit bahaya, tapi kalau ke panas lagi ke dingin lagi itu yang bisa bikin ikan mati. Tapi kalau suhunya stabil di angka 26-27 nggak mati. Gimana? Misalnya nih suhu panas nih, Siap. ke dingin. Panas lagi, dingin lagi udah pasti kena isam busuk. Oh, bolak-balik naik suhunya. Kalau dari panas ke dingin tapi stabil Aman. terus. Aman? Aman. Oke, kalau Harusnya. begitu. Ini langsung tangkap masuk. Iya. Nggak usah pakai babi bubebo. Nggak usah. Kepalanya di depan ya. Kepala di depan. Kocun, garam main dong. Jaga-jaga, ini kan TDS-nya rendah. Oke, siap. Nah, jadi kita sebentar lagi mau langsung masukkan ikan-ikan ini ke tank. Kita deketin dulu dah.
Oke, langsung masuk deh. Iya. Oh. Karena ini kan dosisnya 2 ton. Siap. Harusnya kan kita pakai tuh 2 kilo. Oke. Tapi kita pakai sekilo aja, ini kan bukan buat pengobatan. Oh, Buat ini cuma buat maintenance. kondisi aja ya. Iya, besok kan udah jernih kan. Nah, kayak gini kan ikan udah tenang kan. Yang penting dikasih garam. Oh gitu, setiap kali ikan masuk kasih garam. Enggak. Ikan masuk itu harus dikarantina dulu. Kan ini masih kosong nggak apa-apa ya, Bro? Nggak apa-apa. Kita kalau mau ganti ikan, Oke. ini harus di reset lagi. Di reset lagi, udah besok ikan yang baru juga dikarantina dulu. Nggak usah. Kalau mau ganti ikan kan ditarik. Sekaligus semua. misalnya. Iyalah. Kalau misalnya ada tambahan, tapi tambahannya harus karantina dulu kan? Karantina di sini. Enggak, aku ada di situ ada ruang karantina. Harus di dekat sini. Biar nanti airnya di situ tetap. Air ini dibawa ke sana. Karantina di mana? Ada di ruangan karantina sendiri. Mana? Di sebelah sana. Di dekat toren ya? Dekat orang. Jadi nanti sesuai yang diajarkan sama Om Renza, kalau karantina ikan baru, air dari main tank ini, air yang di tank yang akan dituju pelan-pelan sampai hari ketiga atau hari kelima, pelan-pelan dimasukkan ke tank karantina ya. Nih, ini ada tulisan up ya, di atas hatinya ya. Ini karena akuarium baru, Oke. buka ini sampai setengah dulu. Nah, kalau yang ini Full. habis. Kalau yang ini mentok. Nanti nggak? Yang ini setengah dulu. Nanti nggak lo? Kita kalau misalnya udah lewat 2 minggu, ini dibuka satu lagi. Udah lewat sebulan dibuka satu lagi. Kalau yang ini nggak bisa lagi, udah mentok. Nah, sahabat Jemplok, jadi tadi ikannya sudah masuk, dan habis itu dibantu juga sama Om Renza untuk pemasangan feeder, alat feedernya. Jadi dipakaikan 2 feeder di sini. Punya fungsinya masing-masing. Tadi Jin pakai yang ini peletnya. Super ekstrim sama ekstrim. Masing-masing punya fungsi apa, Om? Ini tadi dia pakai di sini. Kalau ini buat perut, Ini buat perut. Ini buat kepala naikin warna merah sama buat punggung. buat naikin warna merah, kepala sama punggung. Iya. Habis itu ini Buat perut. buat perut. Nah, buat perut itu cuman sehari sekali. Kalau buat naikin kepala, punggung sama warna merah itu 4 kali. 4 kali sehari. Ini supaya nggak merusak dia punya struktur badan ya.
supaya nggak turun perutnya gitu. Enggak, struktur badannya kadang-kadang dulu kan saya ngajarin harus geber 8 kali sampai 12 kali. Ternyata kalau kita geber 18 sampai 12 kali, punggungnya itu bisa jadi flat. Oke. Perutnya malah roll ke bawah. Siap. Nah, tadi juga udah dituangkan 2 bungkus glukosa ya, Om. Iya. Ke dalam tank untuk si ikan bisa adaptasi di tank. Iya, supaya lebih nyaman. Supaya lebih nyaman. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depannya untuk maintain ikan-ikan di tank ini, Om? UV-nya dikencengin. UV dikencengin, oke. Kemudian Setelah UV dikencengin, ya seminggu, Air. seminggu 2 kali airnya di water change, chamber 1. Itu ada belakang kan? ada tinggal Ya, buang ke chamber belakang. 1. Oke. Terus setelah 2 minggu atau 3 minggu hajar PK, dosisnya 1 gram Oke. per minggu. Per minggu. Jadi gini, misalnya ini hari Minggu nih kita hajar PK nih. Oke. Artinya Senin sama Kamis kita harus cuci chamber 1. Oh, oke. Senin sama Kamis. Nah, hari Minggu harus dihajar PK. Hari Minggunya dihajar PK. Oke, nah jadi Airnya bakal lebih jernih kok. airnya akan jauh lebih jernih. Kemudian setelah itu tinggal maintenance di makanan. Setelah itu selesai. Selesai. Siap kalau begitu. Selama UV-nya kenceng, ikan nggak bakal mati. Selama UV-nya kencang, Ikan nggak bakal mati. oke. Siap, Om. Jadi kayak gitu teman-teman, proses pengisian penambahan ikan di salah satu section Rumah Mayat Indonesia X Jam Vlog langsung diantarkan oleh Om Renza dan juga Ko Ferry dari Quality Goldfish. Sekali lagi makasih banyak Om, Ko. Udah berkenan langsung antar ke sini dan langsung lihat tanknya gimana supaya dan juga langsung dipasangkan makanannya, di setup semuanya supaya segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kita bersama di sini. Oke? Jadi gitu teman-teman konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dan juga Quality Goldfish dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!